Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Beki dimanapun kalian berada. Pada video ini kita akan membahas tentang intisari kekuatan energi di balik konsep hukum tarik-menarik. Jika Anda merasa gamang, hampa, atau letih menjalani hidup, maka video ini sangat cocok untuk disimak. Pembahasan pada video ini minimal akan membuka cara pandang kita untuk lebih bijaksana dalam memandang kehidupan. Yuk, simak sampai selesai. Sahabat, kita sering mendengar istilah tentang hukum tarik-menarik, atau biasa disebut dengan istilah Law of Attraction. Konsep ini dipopulerkan oleh Rhonda Byrne, seorang penulis dan produser televisi Australia melalui bukunya yang berjudul The Secret. Sederhananya, konsep hukum tarik-menarik meyakini bahwa kita menarik apapun yang kita pikirkan. Artinya, ketika kita membayangkan sesuatu, maka pikiran-pikiran itu terkoneksi dan dikirim ke alam semesta. Kemudian secara magnetis, pikiran itu akan menarik semua hal serupa yang ada di alam semesta, lalu dikembalikan pada sumbernya, yaitu diri kita. Maksudnya begini, sebagai contoh misalnya, anggap saja saat ini kita sedang menghadapi sebuah masalah kehidupan yang sangat pelik. Nah, jika kita fokus pada pikiran bahwa kita mampu menyelesaikan masalah itu, seberapapun peliknya, maka segenap energi positif yang ada di alam semesta akan bergabung dan berkonspirasi dengan kita untuk mewujudkan apa yang kita pikirkan itu. Demikian sebaliknya, jika berpikir kita tidak mampu, maka hukum yang sama ikut berlaku. Energi negatif di alam semesta akan terkoneksi dengan kita yang membuat kita memang benar-benar tidak mampu melakukan apa-apa. Sehingga masalah yang ada bukannya selesai, malah justru semakin sulit. Pikiran sangat berperan dalam menentukan kenyataan apa yang akan terjadi dalam hidup kita di masa depan. Maka, dalam konsep hukum tarik-menarik, berhati-hatilah dengan pikiran Anda. Karena pada akhirnya, apa yang Anda pikirkan, itulah yang akan terwujud. Jika pikiran kita positif, maka kenyataan positiflah yang akan terjadi. Sebaliknya, jika pikiran cenderung negatif, maka kenyataan negatif pula yang akan mewujud dalam realitas kehidupan kita. Menurut konsep ini, pikiran merupakan bentuk energi, dan pikiran yang sedang kita bayangkan saat ini sedang dalam proses menciptakan kehidupan masa depan kita. Apa yang menjadi fokus pikiran kita akan termanifestasi atau mewujud nyata dalam kehidupan kita. Pikiran akan menciptakan dan menjadi sesuatu di masa yang akan datang. Ada 3 proses terjadinya hukum tarik-menarik, yaitu meminta, percaya, dan menerima. Yang pertama, meminta atau berdoa. Kita menentukan dengan jelas apa yang benar-benar kita inginkan. Keinginan-keinginan itu dijabarkan secara detail dan sebaiknya divisualisasikan. Bisa dalam bentuk tulisan yang ditempel di meja kerja atau di laptop agar setiap waktu kita dapat melihatnya. Pada tahap ini, hadirkan rasa bersyukur, kesungguhan, dan rasa cinta. Hal ini penting dilakukan sebagai sinyal awal agar terkoneksi dengan alam semesta. Dengan begitu, semesta akan merespon permintaan tersebut. Yang kedua, percaya atau yakin. Kita berkeyakinan penuh dengan apa yang diinginkan. Semakin kita teguh atas keyakinan itu, maka respon semesta akan semakin kuat. Keyakinan tentang keinginan harus sama kadarnya dengan keyakinan bahwa keinginan itu akan terwujud. Jangan melakukan mental block dengan menghadirkan perasaan ragu. Keyakinan akan membentuk pikiran positif yang berfungsi sebagai sinyal awal kita mengizinkan keinginan-keinginan itu terwujud ke alam nyata. Ingat, kita berperan penting dalam penciptaan realitas yang diinginkan. Semakin Anda merasa baik atau positif, maka getaran energi Anda akan semakin kuat menarik kekuatan semesta dalam mewujudkan apa yang Anda inginkan. Pada tahap ini, kita melakukan ikhtiar atau usaha yang selaras dengan keinginan-keinginan tadi dengan mengerahkan kemampuan terbaik kita. Lakukan upaya-upaya memantaskan diri agar kita layak dan selaras dengan keinginan kita. Misalnya, jika ingin menjadi pengusaha yang sukses, maka lakukanlah upaya-upaya persiapan sebagaimana layaknya pengusaha sukses dengan kemampuan terbaik yang dimiliki. Demikian dengan jenis keinginan yang lain. Tidak usah berpikir macam-macam, jalani dan lakoni saja ikhtiar itu dengan keyakinan dan kemampuan terbaikmu. Yang ketiga, menerima. Dalam bahasa sederhana bisa disebut ikhlas atau berserah. Kita menerima kejadian-kejadian yang dialami dalam penyelarasan perasaan dan keinginan. Selanjutnya, biarkan semesta yang akan mengarahkan kejadian-kejadian tersebut menuju hal yang kita inginkan. Dari sudut pandang agama, tahap ini bisa disebut sebagai proses berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah segenap ikhtiar telah dilakoni.
Bukankah memang hanya Allah yang maha berkehendak? Jadi sama seperti poin kedua, tidak perlu berpikir macam-macam. Soal hasil, serahkan saja pada yang maha berkehendak. Sebagai manusia, kita tidak mungkin dapat melakukan kudeta pada wilayah-wilayah yang menjadi otoritas Allah. Terima saja kejadian-kejadian itu, lalu selaraskan dengan keinginan. Lebih detail tentang hukum tarik-menarik, kita akan bahas pada video yang lain. Pada sesi ini, saya ingin menjelaskan tentang intisari dari hukum tarik-menarik. Apa intisari di balik hukum tarik-menarik? Sebenarnya, konsep hukum tarik-menarik adalah sebuah proses menyerap kekuatan maha dahsyat dari alam semesta. Kekuatan inilah yang menjadi kata kunci bumi dapat berputar pada porosnya dengan teratur. Kekuatan inilah yang menopang miliaran planet dan galaksi di jagat raya bergerak tertib dan teratur sehingga tidak menabrak bumi. Kekuatan ini pula lah yang menata keteraturan kehidupan di alam semesta. Kekuatan itu berasal dari zat Allah yang bernama cinta. Sahabat, apakah kita sadar bahwa terjadinya hujan, tumbuhnya pohon, sayuran, padi, pasang surut air laut, sungai-sungai yang mengalir, bahkan gerakan-gerakan planet maupun galaksi jagat raya disebabkan karena adanya energi cinta yang dititipkan Sang Pencipta dalam menjamin sistem keteraturan dinamika alam semesta. Energi cintalah yang menautkan dan menjadi mata rantai sehingga tercipta interkoneksitas segenap makhluk yang ada di semesta raya ini. Perhatikan bukti-bukti ini. Sahabat, sadarkah kita bahwa samudra biru dan gunung yang menjulang tinggi itu saling terhubung? Keduanya bertaut dalam interaksi memberi dan menerima. Pada suatu waktu, Laut Biru berperan sebagai pemberi dan di waktu lainnya berlakon sebagai penerima. Dalam peran sebagai pemberi, laut menjelma dalam bentuk penguapan, lalu menjadi awan, dan dengan bantuan angin, awan lalu mengarah ke wilayah pegunungan, kemudian terjadilah hujan. Air laut yang telah berubah menjadi hujan memberikan kehidupan bagi pohon, tumbuhan, dan tanah yang ada di gunung. Seperti itulah cara laut menuntaskan kerinduannya pada gunung. Laut memeluk gunung dalam jelma hujan. Sahabat, cintalah yang menjadi sebab ketika laut mendaki udara menuju awan, lalu dengan bantuan angin yang melintasi lembah menuju gunung, agar bisa menuntaskan kerinduannya pada suasana kehidupan di puncak ketinggian. Tidak menjadi soal ketika air laut terjun dari langit dalam rupa hujan untuk menyapa dan memeluk gunung serta kehidupan di sekitarnya. Sebaliknya, dengan alasan yang sama gunung menjamah laut melalui tangannya yang bernama sungai. Dari ketinggian gunung, air mengalir berpacu dalam gerak lomba menuju muara, lalu menyodorkan saripati kehidupan yang dibawa dari gunung kepada ikan-ikan dan makhluk lainnya, sebelum akhirnya kembali menyatu dengan debur ombak yang membuih. Baik laut maupun gunung bertaut dalam interaksi memberi dan menerima. Seperti itulah cinta, menciptakan interkoneksi yang menyatukan gunung dan laut dalam suasana kekitaan. Jejak cinta juga dapat ditemukan pada taman atau pucuk daun di pagi hari. Perhatikan embun pagi memeluk daun. Fenomena ini adalah wujud peran cinta dalam bentuk yang lain. Ia memberi stimulus pada air untuk mendekati daun. Berdiam beberapa saat di sana agar burung pagi berparuh kecil tetap riang dalam kicaunya. Embun pagi adalah wujud cinta yang akan selalu siap melepas dahaga burung mungil ini. Sekalipun beringas kemarau mengeringkan sungai dan sumur, seperti itulah cinta, mewujud dalam bentuk yang kadang tidak disangka-sangka. Satu hal yang selalu sama, bahwa cinta selalu ada untuk memastikan kehidupan makhluk tetap berjalan. Ada begitu banyak bukti bahwa sistem keteraturan alam semesta ini terjadi karena adanya kekuatan maha dahsyat yang bernama cinta. Ilmuwan Albert Einstein pun mengamini ini. Dalam sebuah surat yang ditulis untuk putrinya, Albert Einstein mengatakan itu. Perhatikan baik-baik kutipannya. Ada kekuatan yang sangat kuat yang belum ditemukan penjelasan secara formal oleh sains. Ini adalah kekuatan yang mengatur dan mencakup semua yang lain, dan bahkan di balik fenomena apapun yang beroperasi di alam semesta dan belum diidentifikasi oleh kita. Kekuatan universal ini adalah cinta. Ketika para ilmuwan mencari teori terpadu tentang alam semesta, mereka lupa tentang kekuatan tak kasat mata yang paling kuat. Cinta adalah cahaya yang menerangi mereka yang memberi dan menerimanya. Cinta adalah gravitasi karena membuat beberapa orang merasa tertarik pada orang lain. Cinta adalah kekuatan karena ia melipat gandakan yang terbaik yang kita miliki dan memungkinkan umat manusia untuk tidak memudar dalam keegoisannya yang buta. Untuk cinta, kita hidup dan mati. Cinta adalah Tuhan, dan Tuhan adalah cinta. Kekuatan ini menjelaskan segalanya dan memberi makna pada kehidupan. Jika kita ingin spesies kita bertahan hidup, jika kita ingin menemukan makna hidup, jika kita ingin menyelamatkan dunia dan setiap makhluk hidup yang menghuninya, cinta adalah satu-satunya jawaban. Ketika kita belajar memberi dan menerima energi ini, kita
kita akan menegaskan bahwa cinta mengalahkan segalanya, mampu melampaui segalanya dan segalanya, karena cinta adalah intisari dari kehidupan. Sahabat, cinta adalah energi yang mungkin selama ini kita abaikan. Jika selama ini Anda masih saja gagal dalam kehidupan, tidak ada salahnya cobalah terapkan ini. Hadirkan cinta di setiap tarikan napasmu, di pekerjaanmu, dan di setiap jengkal semesta. Sebab cinta adalah intisari dari kehidupan. Tanpa cinta, tidak akan mungkin ada kehidupan. Cinta adalah energi maha dahsyat yang dapat mengantar kita menuju pencapaian kesuksesan dalam kehidupan. Kata Einstein, cinta adalah gravitasi. Cinta adalah penaut dengan gaya tarik-menarik seperti magnet. Maka sebenarnya dapat dikatakan bahwa cinta adalah algoritma alam semesta. Demikian penjelasan sekilas tentang hukum tarik-menarik dan kekuatan energi cinta. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.